Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pertama kali sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama dengan Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahkan di Melayu sudah mencapai dari abad ke-7. Kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya kerajaan Majapahit, tapi juga kerajaan Sriwijaya dan lainnya. Perkembangannya, bahasa Melayu mengalami beberapa perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebar agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubung antar pulau, antar suku, atau antar perdagangan. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangan bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh budaya di Nusantara, bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Eropa, dan lain-lain. Kemudian muncul berbagai variasi yang dialek dari bahasa Melayu ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar Rapat Pemuda 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia dengan ketat dan pesat. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu poin dalam peraturan presiden itu yang dicatat oleh Jokowi, yaitu presiden dan wakil presiden dan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur menggunakan yang lebih rinci. Sementara itu, aturan mengenai pidato bahasa resmi bahasa Indonesia juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi dan manfaat bahasa Indonesia. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa tertentu tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Adapun manfaat dari bahasa, yaitu bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah, salah satunya bahasa Indonesia. Hal ini merupakan suku di Indonesia yang beragam, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia. Alat perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, kemudian pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan